1 Korintus pasal 11. Orang-orang yang meniru Kristus. Ayat 1, tirulah saya, sama seperti saya pun meniru Kristus. Tudung wanita. Ayat 2, tetapi saudara-saudara, saya memuji kamu, sebab di dalam segala sesuatu kamu ingat akan saya, dan berpegang pada segala pengajaran yang saya serahkan kepadamu. Tetapi saya ingin kamu mengetahui, bahwa kepala setiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala setiap perempuan adalah laki-laki, dan kepala Kristus adalah Allah. Setiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan bertudung kepalanya, menghina kepalanya. Tetapi setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan tidak bertudung kepalanya, menghina kepalanya, karena itu sama seperti kalau ia dicukur. Karena jikalau perempuan itu tidak bertudung, biarlah rambutnya digunting juga, tetapi jika bagi seorang perempuan digunting atau dicukur itu menjadi suatu malu, biarlah ia ditudungi. Karena sesungguhnya, seorang laki-laki tidak patut menudungi kepalanya, karena dialah gambar dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan itu kemuliaan laki-laki. Karena laki-laki itu bukan berasal dari perempuan, tetapi perempuan dari laki-laki. Laki-laki juga tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan karena laki-laki. Karena itu perempuan harus memakai suatu tanda wewenang di atas kepala, oleh karena para malaikat. Namun di dalam Tuhan, tidak ada laki-laki tanpa perempuan, juga tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Karena seperti perempuan berasal dari laki-laki, begitu juga laki-laki jadi oleh perempuan, tetapi segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah seorang perempuan berdoa kepada Allah dengan tidak bertudung? Bukankah alam sendiri mengajar kamu, bahwa jika seorang laki-laki berambut panjang, itu suatu kehinaan kepadanya? Tetapi jika seorang perempuan berambut panjang, itu menjadi kemuliaan kepadanya, karena rambut diberikan kepada perempuan untuk suatu penudung. Tetapi jika seseorang suka berbantah-bantah, kami, maupun gereja-gereja Allah, tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan Tuhan. Ayat 17, di dalam hal ini, yang saya katakan kepadamu, saya tidak memujimu, sebab kamu datang berhimpun tidak menjadi lebih baik, melainkan lebih buruk. Karena pertama-tama bila kamu berhimpun di dalam gereja, saya mendengar bahwa ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu saya percaya juga sebagian. Karena pasti akan ada beberapa pihak di antara kamu, supaya mereka yang teruji menjadi nyata di antara kamu. Sebab itu apabila kamu berhimpun di satu tempat, ini bukanlah caranya untuk makan perjamuan Tuhan. Karena pada waktu makan, masing-masing saling mendahului mengambil makanannya sendiri, sehingga ada yang lapar dan ada yang sampai mabuk. Mengapa? Apakah kamu tidak mempunyai rumah untuk makan dan minum? Atau kamu hinakankah gereja Allah, dan mempermalukan mereka yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang hendak saya katakan kepadamu? Akankah saya memujimu di dalam hal ini? Saya tidak memujimu. Karena apa yang telah saya terima dari Tuhan, itu juga yang saya teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil roti pada malam di mana ia dihianati. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Dengan cara yang sama juga ia mengambil cawan itu, sesudah makan, katanya, "Cawan ini adalah wasiat baru di dalam darahku, seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kamu makan roti ini, dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebab itu barang siapa yang makan roti ini, dan minum dari cawan Tuhan dengan tidak layak, ia bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tetapi hendaklah orang menguji dirinya sendiri, dan dengan demikian hendaklah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena ia yang makan dan minum dengan tidak layak, karena tidak membedakan tubuh Tuhan, maka ia makan dan minum hukuman atas dirinya sendiri.
Oleh sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan banyak yang mati. Tetapi jika kita mau menghakimi diri kita sendiri, maka kita tidak akan dihukumkan. Tetapi jikalau kita dihukumkan, maka kita dihajar oleh Tuhan, supaya kita tidak dihukumkan bersama-sama dengan dunia. Sebab itu saudara-saudaraku, jika kamu berhimpun untuk makan, nantikanlah seorang akan yang lain. Dan jika seorang lapar, biarlah ia makan di rumah, supaya jangan kamu berhimpun untuk dihukum, dan sisanya akan saya atur apabila saya datang.